Harusnya sudah aman ya. Oke, EJ ada buy Mas Angga, EJ Euroyen, kita lihat nanti ya. Oke, so hari ini kita masuk ke D4 teman-teman. Sekarang kita akan bahas tentang risk management atau lot ya. Hari ini tanggal 28 Oktober 2025 teman-teman. Sebelum kita masuk ke D4 ada satu rule yang pengen saya share ya teman-teman. Ini saya lupa yang ngomong siapa ya. Yang ngomong kalau nggak Warren Buffett, saya lupa. Pokoknya salah satu trader legendaris lah. Atau kalau nggak trader legendaris adalah investor legendaris teman-teman. Dia bilang I only have two rules ya. Saya hanya punya dua aturan. Rule number one, don't lose money. Rule number two, remember rule number one. Nah, jadi yang ngomong PTJ bisa jadi. Coba kita tanya Google ya. Penasaran kan? Google, I only have two rules. Rule number one, don't lose money. Yang ngomong siapa? Coba kita lihat. Warren Buffett benar ya. Warren Buffett yang ngomong ya. Jadi kata Warren Buffett, dia bilang rule number one, never lose money. Rule number two, never forget rule number one. Ya, jadi dalam dunia trading dan investasi penting teman-teman perlu ingat dua aturan ini ya. Yang ngomong Warren Buffett. Warren, kok jadi Warren dia diganti om deh. WB aja lah kita singkat ya. Yang ngomong adalah Warren Buffett. Dia bilang I only have two rules. Rules number one, never lose money tadi ya, bukan don't lose money, never lose money. Rule number two, never forget rule number one ya. Jadi aturan pertama jangan kehilangan uang, aturan kedua jangan pernah lupa aturan pertama ya. Dan teman-teman, itulah kenapa bagi teman-teman yang baru mulai sangat penting untuk survival mode ya. Bertahan dulu, jangan sampai MC, jangan sampai ditendang keluar dari permainan, dan jangan sampai kita di kick ya. Jangan sampai margin call, jangan sampai kehilangan semua uang kita. Tugas kita sebagai trader adalah to stay in the game. Jadi selama Anda tidak ditendang keluar dari permainan, Anda selalu bisa berlatih untuk menjadi lebih baik dan sampai akhirnya nanti bisa profitable. Jadi goalsnya adalah survival dulu. Dan teman-teman, saya akan kenalin satu hal ya, namanya infinite game ya. Ini banyak orang lupa teman-teman. Banyak orang lupa. Sebagian besar game dalam hidup kita yang layak dimainkan adalah infinite game. Infinite game itu apa teman-teman? Jadi game itu ada dua ya. Ada namanya finite game. Itu game yang ada ujungnya, game yang ada finishnya. Misalnya sepak bola ya. Sepak bola, kemarin malam berarti ya. Kemarin malam saya nonton El Clasico ya. Dan sepak bola, apalagi basket, itu finite game. Artinya ada akhirnya dan ada pemenangnya. Nah, problemnya adalah banyak orang lupa kalau sebenarnya sebagian besar game dalam hidup itu adalah infinite game, teman. Infinite game itu nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Maka nggak ada pemenangnya. Nah, tugas kita dalam infinite game adalah to stay in the game. Untuk bertahan dalam game, tidak ditendang keluar dari permainan. Jadi hidup itu adalah infinite game. Hampir semuanya teman-teman. Bisnis itu infinite game. Bisnis itu infinite game. Nggak ada menangnya bisnis. Tugas kita adalah to stay in the game. Tidak bangkrut. Oke? Kesehatan itu adalah infinite game teman-teman. Kesehatan adalah infinite game. Tugas kita adalah stay healthy, tetap sehat. Pernikahan itu adalah infinite game. Tugas kita adalah stay married, tetap menikah. Nggak ada menang kalahnya. Begitu juga dengan trading teman-teman. Trading ini infinite game. Teman-teman nggak ada menangnya, nggak ada kalahnya. Tugas teman-teman adalah to stay in the game. Tidak ditendang keluar dari permainan dan tidak MC. Makanya
saya ini aliran orang yang menganggap MC itu tidak wajar ya. Saya aliran orang yang menganggap MC itu tidak wajar. Oke. Di luar sana ada yang bilang MC boleh ya, nggak apa-apa aja, silahkan aja. Tapi saya nggak mau ya. Kita nggak boleh ditendang keluar dari permainan. Nah, untuk itu teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang risk atau resiko ya. Kita perlu meresikokan resiko yang sama di setiap transaksi. Jadi goals kita teman-teman ketika kita masuk ke market, ketika kita trading, kita pengen setiap kali entry risk kita cenderung sama. By the way, akun yang kita trading kan lagi ngalamin SL beruntun teman-teman. Cukup banyak ya SL beruntunnya, cukup banyak SL beruntun. Nah teman-teman bisa lihat SL kita itu cenderung sama di setiap transaksi ya. Kita lihat NZDCHF ini loss minus $654, minus $654, minus 700, 600, 48, 653, 653. Jadi rata-rata lossnya sekitar 600-an. 600 something dolar ya. Sebelumnya kita TP di USD Sing Dollar 1900 ada TP. Jadi nggak semuanya SL, tapi kita baru SL beruntun. Ada NZDCHF loss, Euro USD loss, terus GBP USD loss, dan juga GBP Yen loss. Ada 4 transaksi SL beruntun ya. Ada 4 SL beruntun ya. Dan kebetulan teman-teman beruntung ya. Teman-teman yang seminar ini beruntung karena akun ini adalah akun yang selalu saya pakai setiap seminar ya. Jadi kalau seminar saya biasanya entry posisi pakai akun ini. Di luar seminar akun ini jarang di entry ya. Jadi akun ini jarang di entry di luar seminar ya. Biasanya hanya di entry ketika seminar. Nah, menurut saya batch ini beruntung karena di hari Selasa saya punya 4 SL beruntun ya. GBP Yen SL, GBP USD SL, Euro USD SL, dan juga NZD CHF SL ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman seminar pas saya lagi TP beruntun kayak gini, wah nanti repot. Nanti menganggap wah trading itu selalu untung ya. Begitu SL teman-teman merasa ada yang salah ya. Pada akhirnya teman-teman ya akan ada hari TP, akan ada hari SL, akan ada hari TP, akan ada hari SL. Goalsnya adalah jumlah TP-nya harus lebih banyak daripada jumlah SL-nya ya. Dan ini teman-teman suaranya kecil. Kalau suaranya kecil digedein volume suaranya ya. Dan akun ini teman-teman sejauh ini masih profit ya. Sejauh ini masih profitable ya. By the way ini juga bukan akun saya, ini akunnya Mas Fadli ya. Ini akunnya Mas Fadli, namanya Fadilah Ahmad tuh. Ujungnya 131 ya, punya Mas Fadli. Live server 6 ya, ini live account ya, $100.000 ya. Dan diintervensi nggak ada yang diintervensi ya. Ini aku nggak tahu kenapa cut, tapi kayaknya nggak intervensi. Ini USD Yen, ini dia kita lihat ya, TP saya di 15229, dia close di 152.289, nggak diintervensi ini. Ini kurang 0,1 pips kayaknya waktu TP-nya close dia selesai. Tapi ini nggak intervensi, ini 0,1 pips, jadi ini nggak ada intervensi. Saya nggak intervensi, kebetulan tidak hijau, tapi ini tidak diintervensi ya. Saya nggak intervensi transaksi ya. USD Yen ini teman-teman bisa lihat, saya entry di 151, saya entry di 1529, stop lossnya 15175. Salah ya. Entry-nya di 152018, stop loss di 15175, TP-nya di 15229. Tapi dia close di 152.289. Selisih 0,1 pip dari TP saya dia nge-close ya. Jadi ini nggak diintervensi. Ini USD Sing Dollar ini juga nggak intervensi teman-teman. Ini close posisi ini ada profit 1900. Ini juga bukan intervensi. Ini TP-nya di 1,2943, dia close di 1,29429. Kurang 0,1 pips ya. Jadi ini close sendiri, bukan intervensi ya. Nah, sekarang kita lagi floating minus sedikit ya. Tadi floating profit, sekarang udah floating minus ya. Tadi barusan floating profit, sekarang floating minus. Dan biarin aja ya, apa yang terjadi, terjadilah ya. Oke. Sekarang teman-teman, kita kembali ke risk ya. Jadi, goals kita yang pertama adalah kita pengen setiap kali loss, risknya cenderung sama ya. Kalau seandainya kita loss, risknya cenderung sama. Apa bedanya live server 6 sama 9? Ya beda server aja, nggak ada bedanya. Servernya macam-macam, servernya ada banyak ya teman-teman. Tergantung Anda bikin akun, Anda kebagian server yang mana. Oke, terlalu banyak variabel akan cenderung menghasilkan hasil yang random. Jadi kita nggak pengen hari ini loss. Banyak orang kan gini teman-teman, banyak orang yang terjadi itu mereka ngalamin loss yang random ya. Lossnya random. Jadi misalnya transaksi pertama loss $20 misalnya. Transaksi 2
Misalnya loss 100 gitu. Transaksi 3 loss $3. Transaksi 4 misalnya nanti lossnya 250. Jadi lossnya cenderung tidak sama. Nah, ini artinya tidak konsisten. Tidak konsisten. SL nggak pernah digeser, nggak pernah. Saya nggak geser-geser SL. Tidak geser-geser SL ke BEP. Nanti kita bahas di belakang. Jadi lossnya cenderung tidak sama, artinya tidak konsisten. Nah, kita pengen kalau loss, jumlah dolar lossnya sama. Supaya kita tahu, oke, untuk duit saya habis, saya perlu loss berapa kali, kan gitu, teman-teman. Oke. Jadi, itu yang perlu kita cek ya. Paling nanti lossnya berapa kali, nanti ketahuan. Nah, selanjutnya, teman-teman, gimana caranya supaya jumlah dolar loss kita sama? Nah, kita perlu tahu, teman-teman, jumlah dolar itu ditentukan oleh dua hal ya. Yang pertama lebar area atau jarak entry ke stop loss, yang kedua lot yang digunakan. Nah, semakin lebar areanya, semakin besar resikonya, semakin besar lotnya, semakin besar resikonya. Sehingga teman-teman, supaya kita mengontrol risknya, supaya cenderung sama, nggak bisa 100% sama ya, maka kita perlu tahu lebar area tidak bisa kita kontrol. Kan lebar area kita tergantung formasi UFO-nya. Bisa 30 pip, bisa 50 pip, bisa 100 pip. Tergantung mata uang, tergantung pair, tergantung time frame, beda-beda. Jadi lebar area itu cenderung berubah-ubah tergantung pair dan kondisi market. Maka, teman-teman, satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah lot yang kita gunakan. Jadi kalau pengen risk dolarnya sama, kalau kena SL loss-nya sama, maka ketika areanya lebar, lotnya kita turunkan. Ketika areanya kecil, lotnya kita naikkan. Supaya apa? Supaya risikonya tetap sama. Kalau teman-teman lihat, kita setup yang lagi running, ini ada perbedaan. Sell di USD CHF, teman-teman bisa lihat itu lot saya 1,28. Ada 3 posisi 1,28 ya. Jadi total lotnya adalah 1,28 dikali 3. 3,84 total lotnya. Di USD CHF. Oke. Kalau teman-teman mau lihat transaksinya ini. USD CHF ya, kita ada sell di sini. Kita ada sell di sini, drop base drop ini, ada UFO di sini. Drop base drop ini sell saya ketrigger di sini. Stop loss saya di atas ini sudah naik hampir SL, turun lagi floating profit, naik lagi floating profit lagi, sekarang lagi di area entry ya. Masih kita hold, biarin dia kena SL atau TP ya. Satu lagi di USD Yen, teman-teman, kita ada 3 posisi di USD Yen. Ini posisi yang kemarin kita bahas bareng. Ini setup yang kita entry bareng. Saya entry-nya 3,63 lot, ya lotnya beda ya. 3,63 dikali 3 posisi ya. Totalnya 10,89 lot di USD Yen ya. Kita entry di ini, rally base rally ya, harga masuk, entry pertama hit TP 1/1-nya udah kena di sini. Sudah close profit. Nah, sekarang lagi floating. Floating profit ya, kita lagi floating profit $85 sekarang. Nah, teman-teman lihat lotnya beda-beda. Ini PO kita, lotnya 3 $, ada yang lotnya 0, ada yang 0, ada yang 3 lot. Nah, kalau teman-teman lihat lotnya SL kita juga beda-beda. Ada yang 2 lot, ada yang 1 lot, ada yang 0,34 lot, ada yang 5 lot gitu ya. Tapi lossnya tetap cenderung antara 600 sampai $700, which is 0,5% dari balance ya. Balance saya di sekitar 122.000, makanya sekali lossnya sekitar 600 something dolar ya. Lossnya sekitar 600 something dolar. Begitu TP1 nggak di set BE Mas? Tidak. Ya, saya tidak geser-geser, nanti saya bahas ya. Jawabannya tidak ya. Oke. Ini chat dari batch sebelumnya, strategi ini tren iTrend UFO 59. Kemarin saya coba buat trading perpetual future di kripto, benar-benar blok. Saya hari ini sudah profit dari BTC. Kemarin saya profit dari Solana dan Fartcoin. Walaupun ada SL bisa terkontrol dengan RR. Gila sih, benar-benar membuat cara saya trading dan lebih yakin. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke step entry, teman-teman. Kita akan praktekkan sekalian. Sekarang kita akan bahas lotnya. Hari ini kita akan tentukan lotnya. Nah, untuk itu teman-teman kita akan pakai tools namanya Dwian Anggara Trading Assistant. Sekali lagi teman-teman, Anda punya akses ke Dwian Anggara Trading Assistant secara gratis. Teman-teman tinggal masuk ke belajar.nusantara.teredukasi.com. Masuk ke program saya, pilih seminarnya, terus di bawah sini teman-teman, di bonus kelas teman-teman bisa lihat di sini ada cara klaim dan pasang Dwian Anggara Trading Assistant. Selanjutnya ada cara pemakaian Dwian Anggara Trading Assistant.
Nah, cara klaim dan pasang saya nggak akan bahas di sini, teman-teman nonton aja video panduannya. Nah, nanti saya akan demoin cara pemakaiannya. Oke, kita akan mulai dari Euro Aude, mungkin kita coba ke Eurochat. Oke, Eurochat ada setup, teman-teman. Eurochat ada setup. Jadi seperti biasa kita ulangin step kita, teman-teman. Step 1 saya ngecek iTrend di time frame daily Eurochat ya. Saya cek time frame di time frame daily. Step 1 buka time frame daily, cek iTrend. Step 2 buka time frame H1 atau M55, cari UFO yang di dalamnya ada MA9 daily. Nah, kita punya di sini teman-teman Eurochat di 55 ya. Kita punya drop base rally ya. Kita punya level on level ya namanya. Jadi teman-teman bisa lihat ini drop base rally ya. Leg candle, base candle, leg candle, leg base leg, leg base leg. Ya ini dua area saya gabung ya. Jadi ini areanya sebenarnya dua. Di sini ini adalah drop base rally yang pertama gitu ya, area 1. Leg base leg. Habis itu leg base leg. Nah, rally base rally. Ini ada dua area. Jadi karena areanya berhimpitan, nah kayak gini saya gabung jadi satu area ya. Jadi kita antre di drop base rally base rally. Oke, kita udah nemu. Time frame daily trennya sudah confirm. Kita lihat hijau confirm mau jadi bayar. Di kanan kita nemu UFO plus MA9 di dalamnya. Oke. Selanjutnya kita catat proximal dan distal di Excel. Kita buka Excel kita. Oke. DA Excel copy. Ini yang kita pakai. Hari ini tanggal 28 bulan 10 tahun 2025. Pair kita adalah Euro CAD. Posisinya buy. Kita masukkan harga proximal kita teman-teman. Saya akan nyalakan ISO-nya aja biar gampang lihatnya. Proximal kita di 162939, 162939. Sekarang distalnya 1,62789, 1,62789. Nah, kita akan pakai tools namanya Duyan Anggara Trading Assistant, teman-teman. Saya ke Eurochat, Euro CAD. By the way, kalau teman-teman pengen tahu gimana cara saya bikin ininya, bikin profil ini kayaknya ada di member area juga ya. Saya akan masukkan tool saya Duyan Anggara Trading Assistant, saya klik, saya drag ke chart. Habis itu kayak okein. Nah, di sini muncul nih. Spreadnya 6, ATR-nya 75 ya. Jadi teman-teman bisa lihat spreadnya 6, ATR-nya 75. Saya tinggal masukkan spreadnya 6, ATR 75, maka keluar nih angka entry-nya ya. Keluar, saya akan entry di 1,62945. Saya masukkan buy limit 1,62945 gitu ya. Stop loss saya di 1,62744. 1,62744. Nah, saya akan pakai resiko 0,5%. Nanti saya jelasin di 1:1. Saya akan pakai 0,5% di 1:2. Ini opsional ya, nanti saya jelasin. Saya akan pakai 0,5% di 1:3. Jadi total risk saya itu 1,5%. Ya, jadi total transaksi ini, total resiko yang saya gunakan, total resiko saya adalah 1,5% dari balance-nya 123.000 let's say tadi, 123.000 dikali 0,15. Jadi 123.000 dikali 0,15. 0,015. Ya, jadi kalau SL saya akan rugi sekitar $1.845. Jadi balance 123.000 USD. Nah, ini total risiko adalah sekitar 1.800-an USD ya. Kalau SL saya akan loss sekitar 1.800-an USD. Nah, di mana 1.800 ini saya bagi 3 ya. Saya bagi 3. Oke, saya bagi 3. Saya akan kasih lihat saya entry di 162.945. Saya akan Oke, teman-teman. Ini adalah entry saya. Buy limit ya, saya entry di sini.
Stop loss saya di sini. Stop loss. Ini saya punya TP 1/1 di sini. Saya punya TP 1/2 di sini. Dan di sini saya punya TP 1/3. Oke. Nah, ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, teman-teman. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi. Kemungkinan pertama adalah harga masuk ke entry kepanggil, langsung SL. Maka saya loss 1.800-an USD atau 1,5% dari balance. Kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, oke. Kemungkinan kedua, harga masuk, kemudian hit sampai TP3. Maka saya akan profit sekitar 3.600 USD. Ada beberapa kemungkinan ya, kita bahas dua dulu aja. Nah, ini transaksi pertama. Kita akan cari satu setup lagi teman-teman untuk kita entry sekali lagi. Kita akan coba lihat GBP CAD. Ya, GBP CAD. Kita juga ada area UFO di sini ya. Step 1 kita bisa lihat di sini i-trend-nya confirm merah berarti kita mau jadi seller gitu ya. Confirm merah kita mau jadi seller. Di sebelah kanan teman-teman kita punya rally base drop di sini ya. Ada leg candle, base leg. Rally base drop. Kita punya formasi rally base drop di sini. Oke, dengan EMA 9 di luar, ingat kalau harga naik nanti EMA 9-nya akan masuk. Jadi kita akan entry di sana ya, GBP CAD. Nah, GBP CAD masih jauh. Kita sekarang lanjut ke slide dulu ya. Lanjut ke slide dulu. Nah, untuk ngitung lotnya gimana Mas? Untuk ngitung lotnya. Nah, teman-teman ada dua opsi ya. Opsi pertama pakai Dwian Anggara Trading Assistant seperti yang barusan saya demoin ya. Teman-teman tinggal tentukan risknya mau berapa persen, habis itu dimasukin aja entry dan stop lossnya, sistem akan otomatis ngitung lotnya. Ya, teman-teman bisa lihat lot yang dipasang adalah 4,28 lot ya. Lot yang terpasang adalah 4,28 lot. Enggak, ini nanti kita jelasin. Lot yang terpasang adalah 4,28 lot. Kita jelasin. Tadi saya ada 3 posisi ya. Saya ada 3 posisi. Oke. Masing-masing risknya adalah 0,5% atau 600 USD. Jadi total 600 dikali 3 sama dengan 1.800. Oke. 600 ambil RR 1/1. Artinya kalau loss 600, kalau TP 600. Kalau loss minus 600 saya kasih di sini. Oke. Transaksi kedua, teman-teman, saya ambil 1/2 di sini. Artinya kalau loss 600, kalau TP saya dapat 1.200. Oke. Transaksi ketiga saya ambil RR 1/3. Artinya kalau loss 600, kalau benar saya dapat 1.000. Kalau profit ya 1.800. Gitu. Jadi kalau TP semua, skenario 1 ya. Skenario 1 SL semua, maka saya loss 600 kali 3 ya sama dengan 1.800. Skenario 2 TP semua, maka saya profit plus sama dengan saya profitnya 600 ditambah 1.200 ditambah 1.800, which is 3.600. Oke. Ini skenarionya ya, yang mungkin terjadi ya. Skenario 3. Oke. Entry 1 profit. Entry 2 loss. Entry 3
loss. Maka saya plus 600 minus 600 minus 600. Maka netnya sama dengan minus 600 USD. Oke, minus 600 USD atau loss 0,5% ya. Nah, skenario keempat. Oke. Entry 1 TP, maka saya dapat plus 600. Oke. Entry 2 TP, maka saya dapat plus 1200. Dan entry 3 SL, maka di entry 3 saya minus 600. Maka net profitnya adalah plus 1200. Ah, gitu ya. Ini saya ambil semuanya ya. Skenario 3 bukan nyelot 1% enggak. Saya plus 600 di transaksi pertama. Habis itu saya minus 600, habis itu minus 600. Berarti lossnya 0,5%. Skenario 3 ya. Karena ini. Mana tadi? Oke. Ini kayak gini nih, kayak sekarang nih, USD Yen nih. USD Yen ini kan udah kena nih. USD JPY itu transaksi pertamanya udah hit profit. Transaksi pertamanya udah ini, udah close di sini nih. Di candle yang ini, saya udah close di sini nih. Maka saya sudah profit 645. Jadi kalau 2 ini loss, saya akan loss 645 kali 2. Udah profit 645, loss 645 kali 2, berarti lossnya cuma 0,5%. Gitu. Ini kalau saya punya 3 ya. Apakah harus 3? Enggak, Mas. Tidak harus 3 posisi ya. Teman-teman 2 posisi boleh. Oke, kita lanjutin dulu. Nah, untuk ngitung lot manual, teman-teman bisa pakai tools namanya lot calculator ya. Lot calculator ya. Linknya ini saya udah kasih buat teman-teman semua. Nah, untuk ngitung lot calculator, ini agak ribet ya. Kita akan hitung sekarang. Kita akan hitung pakai lot calculator. Nah, kalau pakai lot calculator, teman-teman harus tahu ini berapa pips. Jadi kalau pakai lot calculator, step pertama teman-teman harus tahu ini resikonya berapa pips. Kita harus tahu nih, ini dari entry ke SL berapa pips. Nah, teman-teman tinggal dikurangin aja. Kan kita tinggal kurangin entry-nya 1,62945 dikurang 1,62744 ya, kita kurangin aja pakai kalkulator. 1,62945 sorry 1,62945 dikurang 1,62744 sama dengan 0,00201 ya. 0,00201 berarti sama dengan 20,1 pips. Jadi kita perlu tahu itu. Ini informasi pertama yang kita perlu tahu. Oke, habis itu kita masuk ke lot kalkulator, teman-teman. Kita masukkan balance saya berapa. Misalnya saya masukin balance saya adalah 123.000. Nah, teman-teman masukin kalau $100 masukin $100, $1.000 masukin $1.000. Nah, risk per trend, risk percentage, misalnya saya masuk 0,5%. Resikonya 0,5%. Nah, stop lossnya berapa pips? Saya masukkan 20,1 pips. Jadi saya harus masukin stop lossnya dalam pips. Habis itu saya pilih pairnya. Ya, saya pilih pairnya adalah Euro CAD. Saya cari Euro CAD di drop down sini. Euro CAD. Nah, sekarang dia akan minta berapa harga AX dari USD CAD. Jadi saya perlu tahu harga AX dari USD CAD. Saya cari dulu USD CAD. Mana USD CAD? Oke, USD CAD sebentar. USD CAD di mana kamu? Ini dia ya. USD CAD harga AX-nya 1,39951. Nanti kita masukkan 1,39951. Habis itu baru kita kalkulit. Nah, jadi caranya gitu ya. Kalau manual ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman masukkan balance-nya dalam US dollar, masukkan risk per transaksinya, hitung jarak entry stop loss-nya, pilih mata uangnya. Terus kalau dia nggak ada USD-nya, misalnya EuroCAD, maka dia akan minta masukin harga AX dari USD CAD. Di sini akan masuk harganya, maka dia akan ngitung nih. Oke. Risk per transaksi saya $615. Lotnya yang harus diambil adalah
4,2 standar lot. 4,28 standar lot. Jadi kalau dihitung manual berarti entry-nya 4,28. Nah, teman-teman entry manual. Nah, kalau teman-teman pakai Duyan Anggara Trading Assistant, Duyan Anggara Trading Assistant itu ngitung lot tadi otomatis nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Otomatis dihitung 4,28 tanpa harus melewati kerumitan tadi. Jadi ketahuan tuh, lotnya saya entry 4,28. Nih lihat di sini saya entry 4,28 tanpa harus ngitung manual. Gitu. Kalau tradingnya pakai handphone harus dihitung manual. Harus dihitung manual. Jadi hitung manual ya, 4,28. Jadi dihitung manual ya. Dari Excel-nya teman-teman tambahin entry ke stop loss misalnya. Cara entry ke stop loss ditambahin. Berapa pips nanti dimasukkan ke dalam sini. Jadi kita perlu cara entry ke stop loss. Sama kita perlu, kalau pairnya bukan USD, maka kita perlu USD apapun. Misalnya teman-teman entry Euro NZD, maka dia akan minta harga NZD USD di sini. Tidak ada XAU USD, ada nggak? Ada harusnya. Oh, nggak ada ya? Ya, slot kalkulatornya dia nggak punya XAU USD. Nggak ada XAU USD-nya. Oke. Aman ya kalau mau manual itu. Cara lain, kalau mau manual, kalau mau XAU USD, cara lainnya bisa pakai ini. Kita bisa pakai di TradingView ini ada juga. Di TradingView ini misalnya nih, saya mau entry di sini ya. Contoh aja, saya mau entry di sini misalnya, saya mau nge-sell di sini ya. Misalnya, teman-teman saya mau nge-sell di sini. Maka teman-teman bisa klik aja di sini. Sebentar. Jadi kalau teman-teman pakai TradingView, teman-teman bisa deketin di kanan sini, diklik. Terus di sini ada add order. Nah, kita bisa masukin manual di sini. Harganya berapa, limit order kita. Mau sell atau buy, tinggal kalau sell di sini, buy di sini, masukin limitnya. Terus masukin stop loss-nya. Habis itu masukin risk dalam dolarnya, nanti unitnya akan muncul di sini. Kita kasih contoh yang tadi ya. Kita akan demokan kalau kita pakai TradingView gimana caranya. Saya cepat aja teman-teman yang ini, nanti teman-teman tinggal lihat ya. Misalnya saya klik di sini. Jadi mouse-nya deketin ke kanan. Teman-teman lihat di kanannya ada plus ini ya. Di dekat garis ini, di dekat garis harga-harga ini, kalau saya deketin ke kanan ada plus. Kalau saya klik plusnya, di situ pilih add order on Eurochart. Nah, kita tinggal pilih limit order, posisinya buy limit. Saya masukkan entry saya sih di 1,62945 ya. Harga ini 1,62945. Oke. Terus kita perlu masukkan stop loss-nya. Stop loss-nya di 1,62744. 1,62744 gitu ya. Nah, selanjutnya risk-nya dalam dolar kita masukkan 650 tadi ya. 650 dolar. Oke, nah di sini muncul unitnya. Kita akan entry 4,52917 gitu. Pips-nya juga ada muncul nih. Stop loss kita berarti 20,1 pips ya. 20,1 pips. Nah, dengan spread 20,1 pips, dengan resiko kita tinggal masukin misalnya 600 atau berapapun, atau 615 kita masukin. Nah, tadi ketika kita masukin 615 risk-nya, maka muncul unitnya. Unitnya adalah 428529. Nah, unitnya harus kita beli. Nah, oke. Nah, ini untuk jadiin lot. Untuk dijadiin lot, kita bagi 100.000. Maka dibagi 100, maka munculnya 4,28. Sama ya. Keluarnya 4,28 juga. Oke. Jadi cara pertama teman-teman pakai TradingView. Diklik kanan, bukan diklik kanan ya, deketin mouse-nya ke kanan, ada tombol plus, diklik, pilih add order, masukkan angka entry-nya dari sini, dari 1,62945 di entry. Oke, habis itu kita masukkan stop loss-nya dari Excel 1,62744. Di sini kita checklist dulu.
maka dia akan muncul jumlah pipsnya. Kita tinggal mau resikonya berapa. Mau $615 kayak tadi, maka di sini akan muncul unitnya. Nah, unit ini teman-teman tinggal dibagi 100.000. Menghasilkan lotnya. Gitu. Duit Anggara Trading Assistant apakah bisa di MT5? Saya nggak tahu, kayaknya ada tapi belum tahu apakah ada. Saya pakai MT4 biasanya. Minimal modal berapa USD, Mas? Besok D5 kita akan bahas ya minimal modal ya. Oke. Aman ya? Kita lanjutkan. Jadi teman-teman bisa ngitung manual pakai lot kalkulator, boleh pakai Trading View, atau ya kalau nggak mau repot pakai Dwi Anggara Trading Assistant aja. Pakai Dwi Anggara Trading Assistant, tinggal otomatis. Sudah kepanggil ya Eurochat kita, teman-teman? Sudah kepanggil Eurochat kita? Oke, USD Yen juga lagi floating profit ya. Eurochat sudah ke field barusan. Eurochat di mana kamu? Ya, udah kepanggil ya. Harga sudah masuk ke entry kita. Anyway, kita lanjut materinya, teman-teman. Nah, kalau manual pakai lot kalkulator tadi kita udah demokan. Cara pakainya kita udah demokan. Nah, sekarang kita bahas RR ya. Kita sebaiknya pakai TP berapa ya? Kita bahas RR ya. Sebaiknya TP-nya berapa? Ini udah kita bahas hari kemarin, teman-teman. Saya akan bahas cepat aja. Aman ya, Mas, naruh modal sebesar itu di broker? Kita perlu sepakatin dulu. 100.000 USD di HFM itu kecil, teman-teman. Kecil ya. Akun terbesar yang saya tahu, orang Indonesia ya. Orang Indo ya. Di HFM itu 20 juta USD. Satu akun ya. Jadi supaya teman-teman dapat gambaran gede itu berapa. Kemarin saya dapat presentasi dari Leverage ya. Leverage itu salah satu LP di Cyprus juga ya. Itu di Cyprus juga, itu mutasi apa ya? Volume dia itu 400 miliar USD per bulan. Jadi supaya teman-teman tahu gede itu berapa, supaya teman-teman dapat gambaran. Supaya teman-teman dapat gambaran gede itu berapa, kecil itu berapa ya. Oke, 20 juta USD itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 320 miliar gitu ya. 10.000 USD itu 100.000 USD cuma 1,6 M. Ini kan cuma 1,65 M. Nggak nyampe 2 M ya. 400 miliar itu sebagai gambaran, 400 miliar itu kalau dirupiahkan berapa? Tanya ChatGPT aja, saya lagi malas ngitung. Berapa 400 miliar USD dalam rupiah? Oke, 600 miliar USD itu sama dengan 400 miliar USD itu berapa? 6.646 triliun volumenya. 6.646 triliun ya. Tuh, ini miliar. Oh, sorry, 6.646 miliar ya, 6,6 T. 6,6 T, sorry, 6,6 T harganya. Sorry, ini 400 juta. Yang 400 miliar kurang nol ya, sorry, benar. 400 tuaga. Nggak mampu dia. Nggak mampu kan? Ini nolnya berapa? 1 9 ya, 6.646 T, benar. 6.646 T. Ini nolnya banyak ya. Nolnya 3, 6, 9, 12 ya. Jadi itu ya. Itu volumenya. Jadi supaya teman-teman tahu gede itu berapa, kecil itu berapa dalam industri trading ya. Anyway, kembali ke sini ya. Nah, minimal berapa? Deposit minimal ya bisa $10 ya. Minimal bisa $10 kalau nggak salah. Minimal bisa 10 USD.
Oke, lanjut. Ini teman-teman, MT4 ini MT4 yang saya jarang pakai ya teman-teman. Saya punya banyak MT4, tak kasih lihat. Ini MT4 yang saya pakai ini nih, HFM New. Ini yang kita buka sekarang nih teman-teman. Ini HFM New. Terus ini ada, ini HFM, ini akun saya di sini biasanya. HFM yang ini. Terus ada HFM 2, saya punya HFM 3, HFM 4. Saya punya 5 akun HFM di sini yang masing-masing ada akunnya beberapa, ada 5 dan 6 akun di masing-masing broker gitu ya. Di masing-masing, bukan di masing-masing MT4 ya. Akun utama saya biasanya di sini. Nah, ini akun HFM New, ini akun yang saya bikin buat ngisi seminar ya. Dan ini teman-teman, ini ada 4 akunnya, ada 2 akunnya, 1 akunnya Mas Fadli dan 2 akunnya Mas Arya, ada 1 akunnya Mas Teguh ya. Ini 4 akun ini total depositnya 400.000 USD ya. Jadi total akunnya sekitar, total saldonya di akun MT4 ini sekitar 6,6 M. Total ini 6,6 M total depositnya. 1 MT4 ini ya. Hampir 7 M, 1 MT4 ini 7 M. Dan ini yang paling kecil yang saya punya di PC ini ya. Jadi nggak banyak ya, nggak banyak. Segitu tuh nggak banyak ya, supaya teman-teman tahu itu nggak banyak. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita bahas RR ya. RR itu aturan tidak tertulis di industri ini itu adalah 1:3 ya, 1:3. Kalau kita pakai 1:3, kita lihat gitu ya. Kalau kita kemarin tes di USD CAD ini, kalau kita rubah settingnya ke 1:3, di sini returnnya kita kasih 3. Kalau kita pakai 1:3, teman-teman, kita coba lihat win rate-nya berapa. Oke, sudah mulai floating profit ya. Kita lagi floating profit dikit di sini. Nggak usah dilihatin ya teman-teman. Oke, kalau kita pakai 1:3, teman-teman bisa lihat win rate-nya di 40,30% selama 1 tahun terakhir ya. Tapi kita ambil data terpanjang ya. Kita ambil entire history ya, dari awal kita mulai. Lagi update. Oke, kita ambil, kalau kita ambil entire history gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat win rate-nya 35% di 1:3 ya. Saya akan screenshot. Di 1:3 itu win rate-nya di 35,06% ya. Kita bisa lihat win rate. Aduh, salah lagi. Win 35,06% di 1:3. Oke. Nah, kita udah tahu 1:3 ini benchmarknya berapa, minimal berapa kemarin? Adalah 25% untuk BEP. Untuk BEP ya, artinya ini profit ya. 35% itu sangat profitable ya. Kemarin kita ambil data yang, sebentar, kita ambil data yang kemarin D3 ya. Saya mau nyari data yang kemarin yang 1:2 itu win rate-nya berapa. Di 1:1 sama 1:2 supaya kita tahu. (0,1 55,2%). Di 1:2 win rate-nya 45,09 ya. Win rate 45,09% di 1:2. Kita udah tahu untuk BEP minimal itu 34% untuk BEP. Artinya ini juga profitable ya win rate-nya. Jadi teman-teman saya tahu mana yang lebih penting antara akurasi atau RR, mana yang lebih penting ya. Kalau 1:1, bentar, ada nggak data yang 1:1 kemarin? Saya nggak punya yang 1:1 ya.
Karena nggak punya, kita setting aja sekali. Kalau 1:1 win rate-nya berapa? Jadi mana yang lebih penting? Mana yang penting? Win rate atau RR? HFM ada konsen nggak? Ada. Oke, HFM ada konsen nggak? Ada. Oke, 1:1 win rate-nya 59,96%. Hmm. 59,96% di 1:1. Oke, kita udah tahu minimal untuk BEP adalah 51% ya. Oke, jadi ini 1:1, 1:2, 1:3, 1:2-nya sampel dari sini. 1:2, ini dia ya. Nah, kita sepakatin dulu teman-teman. Kita sepakatin dulu satu hal ya. Ini 1:1. Oke. 1:1, 1:2, 1:3. Ya, kita lihat 1:1 dulu. 1:1, teman-teman bisa lihat akurasi kita 59,96%, artinya lebih banyak TP daripada SL. Oke. Nah, profitnya adalah 1.268,73%. Nah, kita lihat drawdown-nya, teman-teman. Drawdown-nya adalah 10,98%. Oke, profitnya 1.268, drawdown-nya 10,98. Oke. RR 1:1. Sekali lagi ini data ini diambil pakai iZone kalibrasi 0,618 ya. Jadi itu datanya dari situ ya. Win rate berapa tadi? 59,96%. Profit di 1268%, 1268%. Drawdown, nah ini penting, perhatikan drawdown-nya. 10,98%. Nah, ini risk per transaksi 2%. Artinya ada 5 sampai 6 kali SL beruntun. Nah, ini tadi nanya. Kebayang teman-teman? RR 1:1, akurasinya hampir 60%, 50%-an. Profitnya 1.268%, drawdown-nya 10,98%. Karena kita pakai RX 2%, artinya ada 5 sampai 6 kali SL beruntun. Kalau 1:1. Jadi, teman-teman tahu kalau tadi SL beruntun ini normal. Ini kan karena 3 transaksi ya. Ini kan 1 transaksi, 2, 3, 4. Saya baru 4 kali SL beruntun ya. Saya 4 kali loss beruntun. 4 kali loss beruntun normal nggak? Normal, karena secara data dalam 24 tahun terakhir SL beruntun kita 5 sampai 6 kali di 1:1. Nah, ini resikonya 2%, drawdown-nya segini. Ya berarti kalau mau drawdown-nya rendah ya risikonya turunin. Risikonya 1%, maka drawdown-nya setengahnya. Profitnya juga turun. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita ambil kalau 1:2. 1:2 kita lihat win rate-nya adalah 45,09%. Oke. Total profitnya adalah 3.808%. Nah, kita lihat drawdown-nya berapa? Drawdown-nya adalah 16,39%. Berarti kita akan ada SL beruntun sekitar 8 sampai 9 kali. SL beruntun. Oke. Sekarang kita lihat di 1:3. 1:3 win rate-nya 35,06%. Let's say 35%. Profitnya adalah 4.158%. Drawdown-nya adalah
25,83%. Artinya SL beruntunnya berapa kali? Kalau 25 anggaplah 26, berarti SL beruntunnya antara 12 sampai 13 kali SL beruntun. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami sebelum masuk ke market ya, sebelum memilih RR berapa. Nah, kita sebelahan ya, kita bikin sebelahan biar kita bisa lihat datanya. Oke, kita bikin sebelahan biar kelihatan datanya. 1/3, kita ambil 1/2-nya. Kita bikin sebelahan biar teman-teman bisa lihat ya. Nanti kepanjangan video. Macet dia. Kita kecilin dulu. Justru bagus lapar pagi itu biar Come on. bersih. Nah, oke, ini yang kita perlu pahami teman-teman. Yang pertama adalah semakin pendek TP-nya, semakin gede win rate-nya. Dan semakin kecil SL beruntunnya. Aman teman-teman? Kalau TP-nya dekat, win rate-nya tinggi, SL beruntunnya dikit. Dikit itu 6 kali ya. Sebagai gambaran, USD CAD ini pair salah satu yang paling oke. USD CAD ini pair dengan profit terbesar ya. Itu pun ada SL beruntun 5-6 kali kalau pakai TP1. Ini dari data 24 tahun ya. Sekali lagi 24 tahun ini kita ngelewatin kondisi ekonomi yang aneh-aneh ya. Kita ngelewatin kondisi ekonomi yang aneh-aneh. Kita ngelewatin apa aja? Kita ngelewatin .com bubble burst tahun 2022 ketika .com hancur. Kita ngelewatin quantitative easing era. Kita ngelewatin European debt crisis ya. Kalau teman-teman ingat ada Yunani bangkrut waktu itu. Terus ada bailout ya. Terus kita ngelewatin SNB, Swiss National Bank crisis. CHF drop ribuan pips dalam waktu setengah jam. Kita ngadepin Brexit gitu ya. Kita juga ngadepin pandemik, post pandemik, sama juga inflasi. Jadi ini data udah ngelewatin kondisi market yang aneh-aneh ya. Nah, artinya 5-6 kali SL beruntun itu wajar dan dalam jangka panjang sistemnya sangat profitable ya. Nah, kalau teman-teman ambil 1/2, win rate-nya turun, profitnya lebih gede di sini. Profitnya lebih gede, tapi SL beruntunnya banyak. Nah, ini yang teman-teman perlu ngaca, tahan nggak SL beruntun 8-9 kali. Dan yang terakhir, kalau kita ambil 1/3, win rate-nya jelas paling rendah, tapi profitnya paling banyak. Jadi secara umum, semakin jauh TP-nya, semakin gede profitnya, semakin banyak SL beruntunnya. Oke. Untuk pemula baiknya pakai yang mana? Untuk pemula saran saya pakai 2 ini. RR1 dan 2. Nah, kita akan demokan ya. Kita akan demokan di GBP CAD. Kita akan demokan di GBP CAD sekarang. Nah, ini kan bisa aja SL ya. Bisa SL anytime ya. Dan kalau SL ya biarin aja. Karena SL beruntun 6 kali itu normal ya. Kita coba lihat di GBP CAD. Atau kita cari yang lebih dekat time frame-nya. Kita coba cari di time frame yang lebih rendah ya. GBP CAD kayaknya ada di sini. GBP CAD udah telat kita ya. Tadi nih. Kalau entry-nya tadi kayaknya udah dapat banyak ya. Ya, ini tadi ya. Tadi siang nih. Jam 3 sore, jam 4 sore ya, teman-teman bisa lihat ini. Confirm merah,
downtrend, kita punya drop base drop plus EMA 9 di dalamnya. Kita lihat. Oke, ini EMA 9-nya valid ya. Di dalam sini, teman-teman bisa lihat. Ini zone kita. Ini tadi GBP CAD tadi ya, tadi siang ya. Harga masuk, hit entry, dan sekarang sudah turun. Gitu. Oke. Sudah 1/2 ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk. Kita coba posisi candle yang terbaik untuk mencari proximal dan distal. Nggak usah pakai posisi, teman-teman. Nah, jadi saya kan nggak pernah bahas posisi candle ya. Kalau saya nggak bahas posisi candle berarti nggak ada posisi candle itu dalam perhitungan kita ya. Kita coba lihat gold XAU USD dulu. Tadi ada yang minta gold. Oke, gold. Ya, gold ada di sini teman-teman. Very good setup ya. H4 21 menit kita akan pasang gold. Oke. Kita akan coba ya. XAU USD H4 21 ya. Saya pakai H4 dan 21. Oke, step 1 cek iTrend di TF H4. Ini kita udah tahu down ya. Merah confirm. Oke, kita mau jadi seller. Step 2 aktifkan EMA 9 MTF dengan EMA 9 MTF ya. Kita pakai H4 ya. Oke, kita aktifkan EMA 9 kita. Kita masuk ke indikator, kita ketik multi. Time frame EMA di sini. Kita masukkan EMA-nya 9, 4 jam ya, karena kita di H4. Nah, teman-teman bisa lihat posisi EMA-nya ada di sini gitu ya. Di sebelah kiri kita punya formasi drop, base, drop, base, drop. Ini ada dua formasi, drop, base, drop ya. Saya pakai iZone. Nah, kalau teman-teman silahkan aja nanti ya. Di manualin juga sama ya. Kalaupun manual caranya sama nih, leg candle, base, leg, base, leg ya. Leg, base, leg, leg, base, leg, drop, leg, base, leg, drop, ya. Ada dua drop, drop. Karena berhimpitan areanya saya gabungkan jadi satu area. Oke. Nah, sekarang saya akan masukkan angkanya, proximal distalnya di Excel saya. Oke. Oh, Excel yang H4 kemarin nggak ke-save sama saya. Apa ini ya? Sebentar. Ya, ini nggak ke-save ya. Kalau H4 buffernya 4%, nanti saya ganti, saya edit ya ininya. Yang saya ganti cuma ini ya, 0,06 ini diganti jadi 0,04. 4 di sini dan 0,06 di sini saya ganti 4. Sisanya sama. Saya ganti dari yang paling atas saja. Cuman yang beda cuman buffernya soalnya. Oke, boom. Oke, saya masukkan hari ini tanggal 28 bulan 10 tahun 2025. XAU USD posisinya sell ya. Kita masukkan proximalnya. Proximalnya ini 3953,19 ya, yang ini. Atau ini adalah harga dari garis hitam yang bawah ini. 3953,19. 3953,19. Distalnya saya pakai yang atas ya, yang ini, atau ini adalah garis yang ini ya, sama aja kalau teman-teman lihat. 3984,25, 3984,25. Oke, spreadnya kita masukkan ke Dwi Nanggara Trading Assistant. Oke, ini setup kemarin kita delete dulu, pending order yang kemarin. Nggak kepanggil ya. Oke. Selanjutnya di Dwi Nanggara Trading Assistant teman-teman bisa lihat spreadnya 7, ATR-nya 1341. Masukin aja. Spreadnya 7, ATR-nya 1341. Boom.
Maka buffer kita adalah 53,6 pips. Kita akan entry di 3953,19, kita masukkan sell limit 3953,19. Oke. Entry-nya stop loss-nya di 3989,68 sebentar. Ini udah diginiin ke bawah ya. Ya, harusnya ini udah. Kita akan entry di SL kita di 3989,68, kita masukkan 3989,68.